Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. B. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk pada pembahasan materi sikap mandiri. Apa artinya mandiri? Ada yang tahu tidak? Ya, sikap mandiri artinya mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan diri sendiri. Nah, itu arti dari mandiri ya. Semoga kalian seperti itu ya anak-anak, selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Contohnya, mandi sendiri, makan sendiri, memakai pakaian sendiri, menyiapkan alat tulis sendiri, bahkan harus merapikan tempat tidur sendiri. Anak-anak, ada suatu cerita nih tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kemandiriannya. Didengarkan ya. Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi oleh karena sifat-sifat Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usianya beranjak dewasa, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah anak-anak, kita lihat hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk hidup mandiri dan bekerja keras tanpa harus menggantungkan diri kita kepada orang lain. Nah, kita lihat ya, arti dari hadis Nabi tentang hidup mandiri. Hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak ada makanan yang lebih baik dari keringatnya sendiri. Dan bahwa Nabi Daud alaihissalam tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian kita akan lihat lagi hadis yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang di antara kamu, lantas dijual, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Nah anak-anakku sekalian, ibu tadi sudah mengemukakan 2 hadis ya. Dan hadis itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita semua mengajarkan kepada kita agar kita hidup mandiri. Hidup bekerja keras dan tidak mudah menggantungkan hidup diri kita kepada orang lain. Nah anak-anakku semuanya, tentunya seperti itu bukan? Kita harus berlatih mandiri ya.
Seperti sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang sudah terlihat sejak kecil. Ia sudah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Anak-anak, tahukah kalian seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain, padahal kita mampu melakukannya. Itulah orang-orang tanda-tanda kita tidak mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang, dan anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu meminta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Sedangkan anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Anak-anak, jadilah anak mandiri ya. Baik kita anak orang miskin ataupun anak orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi. Disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi, janganlah mau jadi anak yang manja ya. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.